Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Nah, ya, kita akan membahas ini dulu, ya. Kita akan membahas kayak gini guys. Itu tadi pembahasan tentang gue terbiasa dengan investasi itu apa ya? Gue terbiasa dengan investasi itu selalu memakai fundamental. Jadi gue terbiasa dengan berinvestasi itu memakai fundamental. Nah pertanyaannya adalah kenapa sih gue kalau investasi selalu mementingkan fundamental yang paling pertama ya, bukan profitnya. Nah jadi teman-teman harus tahu kenapa gue selalu memakai fundamental. Oke, nah eh, banyak kita akan membahas tentang investasi, properti, perbankan dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, lu bisa langsung aja ke YouTube gua di komen gitu ya. Atau lu mau komentar lewat Telegram, bisa langsung ke Telegram channel. Kamu bisa kunjungin Instagram gua semuanya Miliarder Boy ya, di situ ya guys. Oke, sebentar gua ingat dulu. Nah, jadi sambil santai, gue buat konten ini bertujuan tidak menyindir bisnis apapun. Jadi ini hanya cara pandang gue ya. Gue tidak ada menyindir bisnis manapun. Karena yang gue tahu semua bisnis itu bagus ya. Jadi kalau kemarin tuh gue udah belajar apa ya, macam-macam bisnis guys. Bentar, gue hapusin dulu. Jadi gue udah belajar macam-macam bisnis yang apa namanya, yang resiko kecil, resiko sedang, dan resiko tinggi. Jadi kalau misalnya kemarin udah gue juga bahas tentang macam-macam resiko. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kamu berinvestasi di salah satu investasi gitu ya, itu ada yang kecil seperti resikonya kecil seperti deposito, reksadana gitu ya, yang sedang gitu ya, sedang sama kecil kan kurang lebih lu udah tahu ya, bisa langsung aja baca di YouTube atau baca di Google atau nonton di YouTube, itu masing-masing udah dijelaskan. Tapi gue terbiasa dengan berinvestasi itu selalu yang memiliki fundamental. Tujuannya untuk apa? Untuk mengamankan uang gue. Karena gue nih susah-susah cari duit. Misalnya contoh, gue 5 tahun ngumpulin uang sekitar 100 juta contoh. Gue nih bingung nih, udah terkumpul 100 juta, akhirnya ini bisnis mau gue apa ya? Ini uang mau gue bisnisin apa gitu ya. Pertanyaan di situ orang-orang, gue mau bisnis apa nih? Dan akhirnya orang-orang yang tidak berpengalaman melihat, apalagi sekarang zamannya sosial media gitu ya, melihat, ternyata bisnis ini bagus, profitnya gede, cepet gede. Nah, fokus kepada profit terus tanpa mementingkan fundamental. Jadi mementingkan fundamental tuh resiko terburuknya tuh apa? Ya, resiko terburuknya tuh apa? Jadi setiap bisnis betul ada resikonya. Bahkan properti ada resikonya. Nah, mau tahu kan pasti properti resikonya tuh apa bisnisnya? Nanti gue jelaskan di akhir pembicaraan. Jadi jangan tergiur dengan profit. Lu juga harus tahu dia dapat profitnya dari mana. Terus juga resiko terburuk apa. Jadi kalau kita mikir profit itu, mikir bisnis itu, hal terburuk yang akan terjadi apa? Dan pegangan lu apa? Jadi kayak gitu. Oke, kita langsung aja bahas tentang gimana cara gua untuk gimana cara gua dan manajemen resikonya tuh seperti apa. Ini yang biasa gue jalanin. Karena bentar lagi gua mau berinvestasi di salah satu platform. Jadi platform startup. Gua ingin berinvestasi ke situ karena itu punya temen gua, dia mau join gitu ya. Dia punya ide kayak gini, dia lagi buatin, lagi finishing, dan gua kemungkinan besar akan investasi karena produknya bagus. Dan ini gua akan sambil gua jelaskan produknya, dan juga gua akan kasih tahu cara dan karakter gua berinvestasi kayak gimana. Mungkin teman-teman bisa dapat masukan, atau kalau misalnya ada salah-salah kata, masukan yang tepat buat gua misalnya, teman-teman bisa langsung komentar di tempat gua aja ya. Oke, kita langsung masuk ya. Sebentar, kita nyalain TikTok dulu nih, nyalain TikTok dulu. Gue sambil TikTok live soalnya.
Oke, kita langsung ini aja ya guys, langsung pada pokok utamanya. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat di layar kaca. Nah, yang sebelah sini ya, yang sebelah sini ini biasanya presentasi marketing atau influencer. Biasanya gue sering didatengin oleh beberapa pengusaha retail dan investasi. Mereka menawarkan sebuah program kepada gue, gimana caranya mereka mendapatkan profit dari bisnis itu, ya. Dan gue selalu mendengarkan gue selalu mendengarkan unek-unek mereka dulu. Gue nggak pernah gue tuh tipe orang yang open mindset kepada kesempatan. Jadi gue selalu ya udah lu penjelasannya aja dulu gitu ya. Coba ditolong jelaskan. Dia memulai dengan presentasi awal dari A sampai Z gitu ya, dengan mengutamakan profit. Biasanya mereka kan profit, legalitas. Nah, mereka mengutamakan yang paling pertama itu adalah legalitas ya. Legalitas nih paling pertama. Selanjutnya profit. Tapi dia lupa. Banyak orang tidak dikasih tahu ininya nih guys. Ini yang aku sebut adalah fundamental. Ya, fundamentalnya dia jarang investasi atau peluang bisnis itu jarang uh, bilang kalau misalnya fundamentalnya apa, yang aku sebut adalah jaminan. Garansinya apa? Kalau misalnya kita bisnis dan akhirnya terburuk adalah kita mengalami kerugian, kita pegang apa? Kita akan kehilangan uang berapa? Gitu. Contoh misalnya ini namanya si Bella, Bella ini presentasi kepada aku gitu ya. Dengan banyak legalitas OJK, terus juga apa namanya kantor besar, kantor bagus, selanjutnya apalagi ya, profitnya luar biasa 10-20% per bulan kayak gitu ya. Ini kan ngutamain. Terus kebanyakan orang-orang ketika ditawarkan produk itu mereka tuh lupa gitu loh. Kalau misalnya gue fundamentalnya nih yang gue investasiin fundamentalnya apa? Ketika gue naruh investasi ke salah satu bisnis, ya ke salah satu bisnis, gue investasi nih 100 juta. Oke, terbaik gue setiap bulan dapat profit nih, misalnya contoh profitnya 10%, 10 juta, 10 juta, 10 juta gitu ya. Terus nanti mengalami kerugian gimana? Legalitasnya apa? Gitu ya. Legalitasnya biasanya, oh kita udah berbadan PT gitu ya, kita udah punya PT, kita udah legalitas OJK gitu ya. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan OJK, OJK itu hanya mengklaim nilai uang senilai 2 miliar, guys. Senilai 2 miliar. Lebih dari 2 miliar dia tidak mengembalikan uang tersebut. Itu juga prosesnya lama gitu ya. Tapi banyak pengusaha-pengusaha atau investor-investor pemula itu tidak menanyakan pegangannya apa. Apa jaminan apa yang membuat apa ya? Jadi jaminannya apa gitu yang membuat bisnis ini aman. Jangan sampai nanti baru 3 bulan dia benar kasih profit 10, 10, 10, 3 bulan bangkrut. Nah, terus berarti kan kita kerugiannya berapa tuh? 70%, 70 juta. Kita hilang 70 juta. Jangan sampai hal itu terjadi karena kita apa namanya cari duit itu susah-susah gitu ya. Gue banyak orang yang konsultasi ketika gue juga main TikTok gitu ya kan, gue sekarang main TikTok nih, banyak orang tuh konsultasi sudah parah gitu ya, bisnisnya sudah hancur disebabkan karena salah investasi. Dia pernah mainan, ya salah satu bisnis lah, dia main bisnis A, B, C gitu ya. Dia dikasih tahu kalau misalnya di entertain bahkan lo tidur di hotel mewah, terus juga transport dibayarin gitu ya. Dia mengutamakan dengan profit gitu ya. Memang bulan pertama dikasih profit, bulan kedua dikasih profit, bulan ketiga hancur. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ketika ya mungkin perusahaan ini hancur bukan karena disengaja, mungkin tidak disengaja lah ya. Mungkin karena efek ya pandemi, krisis dan lain-lain. Nah, kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya si 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 pemilik bisnis ini Pak Ilin, terburuk kita dapat apa kayak gitu. Oh, kalau pilot ya ya namanya bisnis pasti ada resikonya, bangkrut apa segala macam. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya
teman-teman mau bisnis itu apa ya, manajemen resikonya dulu yang paling utama ya. Makanya aku udah bilang di situ kan ada jaminan. Aku selalu mengutamakan itu jaminannya guys. Terburuk gue pegang apa ini? Nah ini yang harus diperhatikan. Nah, oke kita lanjut ya. Ini gue selalu mindsetnya kayak gini. Jadi karakter bisnis gue kayak gini. Jadi contoh ya, kayak sekarang nih yang namanya gue lagi juga kemarin udah membahas tentang hot money ya. Ini contoh, ini asing ya. Ini asing, negara asing seperti ya anggap aja kita bilang Amerika lah ya. Amerika investor berinvestasi di negara Indonesia dengan total sekian, contoh ya, 1 triliun contoh. Nah, sebenarnya untuk apa gitu ya? Untuk apa? Dana ini untuk apa? Dimasukkan kemana? Misalnya dimasukkan ke dalam tol yang sekarang Pak Jokowi lakukan gitu ya. Lebih baik dimasukin ke tol atau pembangunan seperti bangun pencakar langit apa segala macam. Nah, kalau misalnya membangun tol kan biasanya kan dapat dari hasil sewa atau jasa. Nah, uang ini yang akan dikembalikan sama investor. Jadi dia bayar bunga plus bunga pokok. Jadi dari hasil pembangunan ini untuk berinvestasi di negara Indonesia. Contoh itu ya. Kalau misalnya investasi ini, makanya uang ini dilarikan kepada aset supaya apa? Untuk menahan nilai, guys. Jangan sampai ketika orang asing itu investasi ke Indonesia, uangnya itu buat investasi ke dalam ya seperti obligasi, masuk lagi ke obligasi atau masuk lagi ke bursa saham, bursa efek gitu ya. Ya mungkin negara nggak masukin di situ, tapi negara masukin ke bank dulu. Ketika ke bank minjamin kepada kamu semua, masyarakat umum, dan masyarakat umumnya pada main ke bursa saham, jadi duitnya balik lagi. Itu yang gue sebut namanya hot money. Jadi uangnya secara tidak sadar itu balik lagi ke tuannya, guys. Ya gue bukan berbicara kalau investasi itu buruk ya, enggak ya. Kalau investasi saham atau segala macam bukan masalah itu. Tujuannya untuk jangan sampai uang ini jadi masuk terus lari lagi kepada pemiliknya lagi, kayak gitu buat teman-teman. Apalagi lu kalau misalnya mau investasi saham atau apa namanya atau apapun itu dari hasil jual apa namanya gadein sertifikat ya. Gue tidak menyarankan itu, jangan sampai, karena gue banyak keluhan dari dari teman-teman yang keluhan. Dia cerita sama gue karena dia udah kalah banyak di saham ya. Gue nggak tahu, gue nggak mau sebutin sahamnya apa, cuman dari hasil pinjam atau dari hasil pakai uang pribadi, pakai uang misalnya uang sekolah atau uang apa gitu. Tadi gue tidak menyarankan bermain investasi high risk itu pakai uang pokok ya, kecuali itu uang lu itu ya nganggur gitu ya, emang uangnya uang hilang gitu ya, lebih baik itu jangan memaksakan. Oke kita balik lagi ya, ya kita balik lagi ya guys. Nah yang benar ini kan kalau Indonesia nggak apa-apa, gue setuju dengan Pak Jokowi yang berinvestasi di pembangunan. Kenapa Pak Jokowi itu investasi ke dalam pembangunan seperti tol laut dan apa ya, banyak tuh di Kalimantan. Akhirnya dia buat apa namanya kota di Kalimantan, ibu kota sebagainya, banyak proyek-proyek. Nah, kenapa dilakukan itu? Supaya ada putaran duit masuk ke proyek, dan pasti kan kalau proyeknya jalan kan jalan nih ekonominya. Nanti ada pembangunan tol, pembangunan rumah, pembangunan akan ikut. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi udah pintar, gue bukan politik ya, tapi kalau misalnya dia udah membangun jalan, misalnya di Kalimantan dia bangun jalan, itu pasti nanti ada ruko. Jadi pengusaha-pengusaha swasta nanti pada investasi, ada ruko, terus juga ada kantor, ada apa, perumahan gitu ya. Itu yang berefek nanti kayak gitu guys. Jadi memang kelihatannya ngapain bangun tol gitu, kayak di Papua, Trans Papua itu dibangun jalan besar gitu ya, Trans Papua namanya.
apa namanya, tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya untuk investor asing masuk berinvestasi di situ. Ya, berinvestasi di mana? Di properti. Nah, kenapa gua saranin untuk Indonesia ini, Pak Jokowi gua menyarankan sih investasi berbentuk aset. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya berbentuk aset, kita balik lagi. Pembangunan tol, orang asing tidak bisa narik pokoknya, nggak bisa narik pokoknya. Tapi kalau misalnya masuk ke obligasi atau di bursa saham, kan uangnya otomatis balik lagi ke Amerika. Lu masukin nih duit ke obligasi atau ke bursa saham, kan yang punya bursa saham kan Amerika di sana. Ya udah masuk lagi ke sana. Gitu. Cuma numpang lewat duitnya kayak gitu. Lebih baik, gue setuju, makanya ketika apa namanya Pak Jokowi bilang pembangunan tol, pembangunan apa namanya infrastruktur gitu ya. Nggak apa-apa, bangun aja. Nanti bayarnya gimana? Dan nanti utangnya banyak dong. Iya, nggak apa-apa. Nah, dari hasil dari sewa atau jasa itu yang harus dilakukan. Ya, kalau misalnya mendapatkan income, nanti bayar bayar utangnya, pajaknya tambah gelembung. Nah, pertanyaannya ketika pajaknya gelembung gimana? Kalau misalnya di mana ada tuh? Kalau di Kanada, sama di Kanada dan Singapura, setahu gue sih, gue tinggal di Singapura, itu pajaknya gede guys, bisa 20-30%. Tapi mereka bisa bayar pajak, kenapa? Karena tiap bulan dapat duit terus, nggak kekurangan kerjaan. Yang susah ini adalah udah bayar pajaknya kecil, tapi nggak ada kerjaan, nganggur, percuma, pengangguran nggak bisa bayar pajak. Tapi kalau kita produktif, bisa dapat duit, mau bayar pajak mahal pun bisa. Contoh misalnya, kayak ya kita lihat lah misalnya selegram kemarin yang kita lihat tuh, ada salah satu selegram seperti siapa namanya, seperti Indra Ken atau seperti siapa ya, si Raffi Ahmad, itu pendapatannya memang besar, makanya dia enak aja bayar pajak kayak gitu. Atau siapa artis-artis gitu, kenapa artis-artis bisa bayar pajak ya, karena income-nya besar. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya teman-teman bingung bayar pajak, negara juga sebenarnya kalau lu nggak punya duit, mereka juga nggak paksa kita bayar pajak kok. Yang diharuskan bayar pajak adalah orang yang berpendapatan. Jadi dari hasil pendapatan, makanya namanya pajak pendapatan kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak berpendapatan, mah kagak usah bayar pajak. Nggak usah bingung sama nanti kalau Indonesia punya utang banyak, kita suruh bayar pajak. Nah, apa, anak cucu kita nggak usah. Kalau anak cucu kita nggak punya pendapatan, nggak bayar pajak. Jadi kalau misalnya pendapatan kan sesuai dengan pendapatannya, kayak sedekah lah, kayak apa ya, harus bayar pajak tuh kayak kita persepuluhan, kalau orang Kristen tuh persepuluhan. Jadi kalau dari hasil keuntungan 10 juta, ya kita persepuluhannya berapa, bayar pajak persepuluhan, berarti 10 juta, sejutanya kita bayar pajak. Tapi kalau nggak ada rejeki, ya masa, ya kalau rezekinya 500.000, ya udah 10% dari 500.000 kayak gitu guys. Jadi nggak usah terlalu bingung sama pajak. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan konten gue hari ini. Nah, itu kan pertanyaannya, kan apa sih hubungannya? Nah, kalau misalnya negara aja bisa berpikir seperti ini, kenapa orang kalau mau kaya ya memang harus dibangun perumahan, hutang dijadikan aset ya, untuk menghasilkan hasil dari sewa atau jasa. Dan dari hasil sewa jasa itu kita kembalikan lagi ke pemilik uang tadi dengan membayar bunga. Namanya sharing profit. Itu yang gue lakuin selama ini guys. Jadi gue itu ngelakuin apa gitu ya. Kalau gue tuh dulu dari awal memang pertama-tama tidak ke bank ya, karena gue dulu seorang marketing. Jadi seorang marketing itu hanya ngambil apa, dapat duit dari dari jualan aset ya. Dari jualan aset gue kumpulin, akhirnya kurang lebih komisi itu sekitar 50 jutaan sampai 100 juta ya. Itu gue patungan beli ya, gue patungan beli, jadi empat orang jadi 200 juta, karena gue biasanya beli properti di bawah harga pasar, uangnya cash, gue bisa nego. Jadi yang harus harganya 300 sampai 400 juta, gue bisa beli harganya 200 juta ya, beli dengan cara yang murah. Itu udah ada di konten-konten gue sebelumnya. Pokoknya polanya kayak gitu. Setelah gue beli cash, itu gue jual nih. Nah, jadi dibelikan aset lalu dijual lagi. Nah,
Gua bilang yang namanya bisnis pasti ada resikonya. Di dunia bisnis properti juga ada resikonya. Yang paling umum adalah resikonya di waktu. Yang pertama adalah resikonya di waktu nih guys. Sebenarnya ada dua resiko, nanti gue terangin setelah video ini ya. Nah, resiko pertama adalah waktu. Jadi kalau waktu ini memang kita tidak kehilangan uang karena berbentuk aset. Sama seperti Pak Jokowi ketika pembangunan tol, resikonya bukan di duit, bukan di kehilangan asetnya, tapi waktunya. Bisa nggak membayar hutang ini dengan waktu berapa lama, berapa tahun kayak gitu. Sama belikan aset, nanti dijualkan kembali, itu berapa lama waktunya? 3 bulan, 6 bulan, setahun, nggak ada yang tahu. Kadang cepet, gue kadang jualan properti bisa 3 bulan sudah terjual lagi, kadang 6 bulan, kadang 2 tahun juga. Jadi tidak bisa diprediksi, ya. Itu apa namanya, resiko nomor satu. Tapi solusinya ketika tidak bisa dijual berarti harus ada solusinya. Solusinya adalah kalau belum laku kita sewakan guys. Nah kayak gitu. Jadi kita sewain. Jadi simpel gitu sih, kita sewain. Jadi kita sewain aja gitu. Nggak usah bingung, ya sewain. Kita nggak usah muluk-muluk lah. Kita misalnya uang tuh harga rumah sekitar 300 juta, kita sewain aja di bawah harga pasar. Pasarannya di situ apartemen ya, contoh kalau 200 juta kan apartemen. Apartemen Metropolis Surabaya itu pasaran 300 juta lah ya. 200 sampai 300 juta. Itu pasaran sekitar 2,5 juta gitu ya sewanya gitu ya. Kurang lebih 1% kan. Ya kita jual apa namanya, sewa di harga pasar aja 2 juta gitu ya. Ya udah kita makan duit 2 juta setiap bulan sambil nunggu jualan. Sambil ya udah kita jual, nanti ada yang nawarin, ada yang nawar ya, kita belum bisa, kita kan modalnya 200 juta, kita jual 300 juta aja. Untung 100 gitu ya. Ya udah kalau nggak ada yang beli kan kita masih ada harga sewa, apa ada yang nyewa kayak gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, terusin. Jadi nggak perlu bingung gitu. Terus kalau misalnya kelebihan properti juga masih bisa diagunkan ya. Kalau apartemen nggak bisa. Apartemen nggak bisa, harus rumah ya. Rumah yang berbentuk itu bisa dianggunkan. Anggunkan ke bank. Jadi kalau misalnya lu membutuhkan uang sewaktu-waktu, lu bisa anggunkan ke bank. Jadi masih banyak. Kalau di dunia di bisnis lain seperti emas itu kan tidak bisa. Kalau emas masih bisa digadai ya. Mas yang gue sebut tadi, emas digadai di penggadaian ya. Kalau lu punya emas, makanya gue bilang kenapa paling enak tuh yang berbentuk seperti fisik gitu ya, karena masih bisa digadaikan. Contoh kalau misalnya kita berbentuk yang bisnisnya tuh digital gitu ya, mereka tidak bisa menggadaikan. Lu invest salah satu contoh di Bitcoin, ya memang profitnya gede, tapi permasalahannya lu ketika butuh duit, lu antara tarik, ya kan, antara tarik atau ya tahan. Kalau tahan nggak bisa jadi duit. Kalau tarik eman, mungkin besok naik Bitcoinnya gitu ya. Betul nggak sih? Nah, kan eman nih Bitcoin lagi bagus nih harganya. Ya sebenarnya gimana caranya untuk dapetin duit ya berarti harus ditarik. Caranya gitu. Tapi kalau misalnya, oh nanti besok naik, gimana caranya? Gue masih tetap punya Bitcoin, tapi gue bisa dapat duit, kan nggak bisa. Lu harus narik dulu. Berarti tapi lu kehilangan Bitcoin lu. Tetap di situ lu nggak ada duit. Tapi kalau di properti bisa guys. Kalau di properti itu lu masih punya tetap itu aset sertifikat nama lu masih bisa anggunkan. Anggunkan itu lu tetap dapat duit, tinggal bayar bunganya lagi. Nah, kayak gitu. Jadi itu kelebihan dan keistimewaan properti dan berbentuk properti dan emas ya. Emas antam ya, sepertinya seperti itu. Jadi lu punya emas, lu butuh duit sekarang, ya udah, gue masukin ke pegadaian, gue dapat duit, gue cicil bulanan, ya kan? Itu uang-uang terdesak lah kayak gitu. Oke, selanjutnya gue lanjut di sini guys. Nah, apa namanya? Jadi gue lakukan itu bisnis udah dari tahun sekitar 2000 berapa ya, 2014 lah, 2015 ya, 7 tahun lah, kurang lebih 7 tahunan. Itu gue udah polanya kayak gitu. Jadi gue ada duit berapa, gue patungan sama teman-teman. Makanya kan ada di beberapa TikTok gue bilang, masa pengusaha patungan gitu ya. Sebenarnya banyak pengusaha itu patungan gitu ya, untuk beli salah satu aset supaya belinya cash. Kalau belinya cash kan harganya lebih murah, bisa murah. Kalau kredit kan harganya pasti
di atas harga pasar kayak gitu kan, karena kan bank minta profit. Nah, untuk sebab itu kita patungan aja. Nah, dari patungan dari 200 juta terus juga kejual jadi uangnya ya udah dari misalnya contoh kita modal kemarin 200 juta sambil kita sewain ya 2 juta ya untuk 2 juta ini untuk ya 2 juta kan berarti 500 ribuan ya kan, dia 500 ribu bareng-bareng lah ya patungan berempat berarti kan 2 juta per bulan dibagi. Ya udah nih bro, profit hari ini, profit bulan ini gitu dibagi-bagi. Nah, itu gue lakukan, gue kumpulin duit sampai kumpulin nanti laku terjual jadi 300. Kan laku nih 300 dibagiin lagi. Jadi 300 ini di dalam perusahaan, Bro. Jadi uang ini nggak pernah gue pakai. Nggak pernah gue pakai. Jadi kalau ada closingan, jualan properti, gue masukin lagi. Jadi modal awal tuh gue nggak pernah pakai. Pokoknya sampai di titik gue buat perusahaan itu ke apa modal modal perusahaan itu 1 M kurang lebih. Waktu itu modal sampai di titik 1 M. Jadi gue sambil sewain, ketika gue sewa sambil gue jual santai gitu. Gue sewain guys, gue sewain asetnya. Jadi beli gue sewa. Sambil dijual ya tetap dijual dong. Ya kalau misalnya ada beberapa temen gue, bro gue mau ikut dong invest di tempat lu gitu ya. Ya udah bro, tapi kita share profit ya kayak gimana. Nanti kita patungan, jadi mereka patungan. Ya udah, nanti setelah kita beli bareng semuanya di notaris. Ya udah setelah beli bareng kita di notaris, nanti dijual lagi. Ketika dijual ya nunggu pembeli, nanti ada tim marketingnya, biasanya gue titip ke Raiwet, Xavier Mars, Brington. Kenapa gue memilih untuk menitip kepada mereka ya karena mereka pintar jualan, atau ke agen-agen independen tuh yang agen-agen sendirian kayak gitu kan. uh, itu lebih cepat, jadi kita lebih fokus sama kerjaan kita, biarin mereka dapat komisi aja. Toh juga kalau misalnya kita profit nggak usah banyak-banyak, 25% aja udah cukup kok. 50 sampai 25%, ya paling paling lama setahun lah laku. Tapi kan kita udah dapat profit bulanannya tuh. Kayak gitu guys. Jadi itu yang sering gue lakukan. Sampai di titik banyak teman-teman gue tuh yang no gue join dong, gue join di bisnis lu dong kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa bro. Gue selain main sendiri, eh ya dari awalnya sebenarnya cuman buat main, akhirnya buat perusahaan ya nggak ada niatan gitu ya. Buat perusahaan tuh tujuannya supaya bisa kepecah sahamnya. Jadi sahamnya tuh bisa kepecah. Jadi kan orangnya ada 4 tuh dulu. Sekarang tinggal 2. Ini ada orang masuk lagi, sekitar 2 orang, 3 orang dia masuk lagi. Jadi sekarang total 5 orang lagi. Ya udah. Dulu tuh awalnya ya dibuat PT tujuannya untuk supaya kita bisa bagi saham gitu. Ngerti nggak sih? Kita bisa bagi saham. Jadi sahamnya sekian, ini sekian. Nanti tinggal bagi hasil aja tiap bulan. Jadi buat operasional dan lain-lain gitu guys. Saya bentar. Jadi kayak gitu. Nah, itu gue lakuin sampai total aset kira-kira sekitar 8M sampai 10M. Gitu. Ya kita jualan. Jadi punya 8M lu bisa lihat di ada aplikasinya, gue punya aset tersendiri. Itu sekarang asetnya kurang lebih ada berapa ya? 8 apa 10 gitu ya. 12 kalau nggak salah. Jadi ada yang 500-an, ada yang 1M, ada yang 2M kayak gitu. Jadi sambil dijual, ada yang nggak belum laku karena kita harganya agak mahal, memang belum laku ya nggak apa-apa, kan masih bisa disewain, dikontrakin. Kita kontrakin terus, kontrakin sewain. Jadi operasional kantor kenapa tidak terlalu berefek banget, karena kantor gue kenapa nggak terlalu berefek, karena tidak terlalu berefek karena ya kita ngambil profit dari sewa aja sih guys, ngambil profit dari sewa ya sambil dijual. Nah, terus apa sih hubungannya gue buat konten nih? Nah, sebenarnya itu gue lakuin sampai akhirnya gue punya proyek senilai ya kurang lebih sekarang total aset perusahaan kita mainin kayak gitu terus senilai 40M lah ya. Jadi total proyek gue sekitar 20M sama total pokoknya kurang lebih sekitar total proyek 20 sampai 30M lah ya. Karena kan 10 hektar. Tanah senilai 10 hektar. Ya sebenarnya plotnya sudah sampai 50 hektar, cuman yang tahap pertama 10 hektar dulu. Nah, itu
Gue bukan bahas itulah. Tapi yang gue bahas adalah gue ini akhirnya gue nemuin tim, gue pengen berinvestasi di salah satu startup yang akan jadi ya. Jadi salah satu startup ini temen gue sendiri, dia lagi buat dan membuat formulanya gimana caranya untuk eh, orang menengah ke bawah itu bisa berinvestasi properti guys. Ya gue lihat kemarin dia datang dari Jakarta, gue lihat presentasinya bagus banget, gue lihat sih bagus banget presentasinya segala macam, terus tujuannya apa, dia udah dapat investor juga, tinggal di launchingin jadi gitu ya. Karena dia juga belajar, oh kayak gini bisa, ini harusnya kayak gini bro, ini kayak gini, dan dia membuat produk itu namanya patungan beli properti. Jadi memang betul sih kalau misalnya kenapa orang kaya itu tambah kaya dan orang miskin itu tambah miskin gitu ya. Kenapa orang kaya tambah kaya dan orang miskin tambah miskin? Ya karena orang kaya selalu diberi kesempatan untuk berinvestasi, sedangkan orang miskin tidak diberikan kesempatan untuk berinvestasi. Kita salah satu contohnya. Kenapa seperti Bitcoin itu bisa investasi dalam kurun 1 juta? Karena dia nggak punya fundamental gitu kan. Nggak punya dia, fundamentalnya digital gitu. Kalau properti nggak bisa, lu punya duit 1 juta nggak bisa investasi properti. Berarti kan kesempatan untuk yang benar-benar real bisnis, yang ada fundamentalnya dia tidak punya. Makanya banyak orang yang modalnya 10 juta, 20 juta, dia bermain di digital. Karena memang kalau misalnya di konvensional nggak bisa, bisnis di bawah 10 juta nggak bisa. Harus di atas 200, 300 itu cash atau KPR. Jadi orang kaya selalu akan mendapatkan itu juga jadi orang orang kaya itu investasi dengan profit baik tapi resiko kecil. Tapi kalau orang miskin pengen berinvestasi itu resikonya sama sama resiko apa namanya profitnya kurang lebih sama tapi resikonya besar. Itu yang bikin apa namanya orang miskin tambah miskin karena ya dia nggak ngerti gitu kan. Oke, selanjutnya ini yang gua akan bahas ya. Ini bagus banget, gue juga bakal berinvestasi. Ini gue kasih tahu aja polanya kayak gini guys. Jadi polanya kayak gini. Jadi contoh ya, harga aset ya, contoh rumah atau apartemen, rumah lah anggap aja, atau apartemen, ini kita beli dengan harga 400 juta. Contoh ya 400 juta. Berarti kan kita akan menyewakan sebulan sekitar 3 sampai 4 juta nih. Anggap aja 1%. Berarti 1% itu kan 12 bulannya kan 12%. Ya kan? Total berarti keuntungan 12% kurang lebih. Nah, di sini kita memberikan kesempatan untuk patungan beli properti di mana ada yang namanya akun mini dan akun reguler. Kalau akun mini ini berarti per satu akun itu 1 juta. Jadi kita ngumpulin yang namanya 400 ID. Nah, baru beli aset ini kayak gitu. Selanjutnya adalah akun reguler. Akun reguler ini 10 juta, total akun hanya 40 juta. 40 ID, sorry ya. Nah, dari sini. Dan gimana profitnya? Nah, pertanyaannya adalah, ya profitnya gimana? Ya profitnya dari 1% modal yang keluar. Karena kurang lebih kalau sewa menyewa, itu kita membutuhkan ini ya, 400 juta ya. Untuk kalau kita beli investasi ke 400 juta ini 1%-nya kan 4 juta. Ya udah, 4 juta 12 ya. Ambilnya 12. Nah, 10%-nya buat investor, 2%-nya buat manajemen. Nah, 2%-nya buat manajemen. Itu gue kemarin udah lihat ya di proposalnya. Jadi 10% buat investor, jadi 10%-nya berapa nih? 1 juta, berarti sekitar 10.000. 10.000. 100.000 nih 10%-nya kan? 100.000 nih, 1 juta. Jadi per tahun 100.000. Per bulan 10.000 berarti. Ya, per bulan 10 ribuan lah ya. Pokoknya gitu, 10% berarti. Nah, setahun 10%, 12 bulan 10%. Karena sebenarnya 12 dipotong 2%-nya buat manajemen. Nah, kalau misalnya 10 juta ya tinggal hitung aja guys. Nah, terus gimana? Kemarin kan gue udah bilang kalau misalnya ketika dibeli terus dijual lagi. Nah, gimana kalau nggak bisa dijual, susah? Ya udah kita rental, makanya kita buat gini. Kita sewakan. Lalu nanti dijual laku, itu sebenarnya murni untuk manajemen.
misalnya terjual, itu buat manajemen sebenarnya. Nanti untuk dipindahin lagi ke properti. Apa namanya? Jadi ketika terjual langsung kita masukin beli lagi aset, lalu disewakan lagi. Beli lagi gitu. Polanya kalau terjual ya udah manajemen yang atur. Tujuannya manajemen yang atur. Gue kemarin salah berarti ya, salah informasi. Ketika manajemen yang atur, ini untuk menutupi kalau misalnya terjadi resikonya. Resikonya adalah kalau misalnya properti ini tidak ada penyewa, kan berarti kosong nih. Lah terus yang bayarin profitnya siapa? Kalau misalnya 2 tahun 2 bulan kosong gimana? Karena kita kan kalau misalnya sewa menyewa kan 1 tahun ya, ambil 1 tahunan lah ya. Kalau misalnya dalam 1 tahun ke depan tidak ada yang sewa, 2 bulan tidak ada yang sewa, itu gimana? Nah resikonya dipinggirkan ke arah manajemen. Jadi manajemen ini mengakomodir kalau setelah dijual itu keuangan masuk ke manajemen untuk mengatur cash flow. Gue kemarin baru update lagi tadi malam lagi update lagi cash flow-nya untuk apa? Untuk menutupi ketika apa namanya? Ketika tidak ada yang sewa, guys. Ya, jadi gue ulangin. Jadi misalnya 400 juta kita beli aset, ya kan? Beli aset langsung kita jual. Nah, jual tujuannya untuk dapat profit. Nah, tapi kan beli properti itu kan tidak mudah untuk dijual nih. Ya udah, ketika tidak dijual, belum dijual, kita sewakan. Dari hasil sewa ini bisa kita ambil sekitar setahun 12%. Jadi contoh kalau misalnya 100 juta, kita ambil harga aset 100 juta, berarti kita ambil 12 juta gitu ya. Nah, 2 jutanya itu 2%-nya itu untuk manajemen operasional gitu ya. 10%-nya buat investor. Investor nih akun mini atau regular gitu ya. Dari situ kan buat manajemen. Nah, kalau misalnya terjual, nah pertanyaannya lu, kalau terjual gimana? Ya udah kita langsung profitnya itu langsung buat manajemen. Manajemen itu pegang untuk dibelikan aset lagi. Dibelikan aset lagi. Jadi aset senilai berapa? 400 juta. Contoh laku 600. Ini rumah laku 600. Ya udah 200-nya tetap manajemen. Ya, 400-nya ya udah tetap 400 jutanya tetap dibeliin aset lagi. Mana nih 400 juta? Nanti kita bayar ininya nih. Manajemen ini tujuannya untuk memanajemen keuangan cash flow ketika tidak ada sewa di sini. Kalau misalnya nggak ada sewa gimana bang? Ya tetap kita yang menggaransikan. Jadi manajemen yang menggaransikan. Pokoknya setiap bulan gua jamin ada yang sewa. Nah dari uang apa? Dari sini guys, manajemen keuangannya. Jadi kurang lebih polanya seperti itu guys. Jadi pola-polanya tuh seperti itu, tidak terlalu rumit ya. Tapi buat teman-teman kalau misalnya tidak terlalu memahami bisa langsung aja konsultasi ke sini ya guys. Konsultasi aja lu nya. Atau di TikTok atau di Telegram. Telegram gua gampang kok, lu langsung masuk aja di Instagram gua itu ada tuh. Di profil tuh ada Telegramnya. Ya. Semoga bermanfaat konten-konten ini ya. Kalau ada yang tanya jawab buat teman-teman bisa langsung aja di sini ya guys. Lu langsung lihat di Instagram, TikTok, YouTube ini nama Miliarder Boy selalu ada. Jadi lu bisa konsultasi di Miliarder Boy. Thank you buat teman-teman yang udah tonton video ini dari awal sampai akhir. Tanpa lu gue bukan siapa-siapa. Thank you guys.